Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini. Channel yang sedang ngadongeng. Ngadongengnya ngadongeng Raga Sukma. Mangga orang teraskeun deui episode kali ini, kalau tidak salah episode ke-15. Orang teraskeun caritana. Mangga cara ketan. Episode sebelumnya kalau tidak salah Jaka Suma dengan gurunya selesai membuat suatu senjata yang mereka sebut sebagai sayap Garuda. Nah, ini mungkin senjata yang dicari-cari oleh Raga Sukma yang sebelumnya di dimensi yang lain disuruh oleh Putri Sekarwangi. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Maka kita lanjutkan di episode kali ini. Singkat cerita, di pagi harinya, setelah mereka berdua bebersih ataupun mandi dan memakai baju ataupun pakaian sebagaimana adat kebiasaan pada zaman tersebut. Kemudian kedua orang tersebut memakan makanan ala kadarnya, berada di sebuah hutan dan juga di gubuk. Mereka memakan singkong yang dibakar. Hehehe. Kamu tahu tidak, Suma? Negara kita itu, bumi kita itu, bumi yang sangat subur, makmur. Kakek itu dulu pernah berjalan-jalan ke negeri entah apa rupa namanya. Kalau tidak salah, di sana mereka bercocok tanam seperti padi, tapi bentuknya biji. Mereka menyebutnya gandum. Apakah gandrung, Kang? Kek? Bukan gandrung. Gandrung ataupun gadung mah memang seperti padi, tapi bukan ini mah. Itu mah hampir mirip seperti padi, namanya gandum. Aduh, kakek suka batuk ini. Aduh, namanya juga sudah kakek ya. Ya gak apa-apa tuh, kek. Namanya juga sudah kakek. Kamu mah kali-kali itu belikan kakek obat. Katakan tabib yang orang Cina itu, kek, orang Tionghoa, mereka susah katanya kakeknya harus ke sana. Kalau sampai kakek ke sana mah tuh capek. Ya harus gimana lagi, harus diperiksa. Kalau nggak ada mah katanya minum aja jeruk nipis ataupun dengan gula gula aren. Ya, kakek juga sudah tahu. Tapi ya mungkin karena kakek sudah tua ini, penyakitnya gak pergi-pergi. Bukan gak mau pergi, tapi karena tubuh kakeknya sudah lemah. Ya mungkin seperti itu, kek. Ya memang sejak dahulu orang-orang Tionghoa itu, orang-orang dataran Cina itu terkenal mereka ahli dalam pengobatan. Sebenarnya di daerah kita juga tidak kurang-kurang mereka ahli dalam pengobatan. Tapi bedanya kalau mereka daerahnya daerah sulit. Cuma mereka selalu mencatat apa yang mereka ketahui, kemudian dibukukan. Seperti kitab itu, kek. Iya, seperti kitab. Kalau kita mah, kita tidak jarang menulis bangsa kita mah. Kita lebih suka mempraktekannya langsung dan juga mengatakannya. Kenapa? Karena bangsa kita itu bangsa yang penuh siloka, bangsa yang penuh rahasia. Kenapa demikian? Karena takut diketahui oleh musuh-musuh kita. Sebenarnya kita tidak punya musuh. Oleh karena itu, kita mah tidak perlu mewariskan pengetahuan. Cuman sebenarnya itu salah. Ketika keturunan kita ingin mempelajari apa yang kita ketahui
Mereka hanya tahu melalui kata-kata dari leluhurnya, dari orang tuanya saja. Jadi penutur, tukang ngawangkongkeun, tukang memberikan pepatah saja. Maka tidak heran jika pemahaman di satu perguruan dengan perguruan yang lain akan berbeda. Kecuali mereka secara langsung melihat gerakan-gerakan kalau dalam jurus, kalau dalam bercocok tanam dan lain sebagainya. Beda dengan bangsa lain, mereka sudah senang dengan menulis seperti bangsa Tionghoa ataupun bangsa putih. Kenapa disebut bangsa putih? Iya, karena keumuman mereka di sana orang-orangnya kulitnya kulit bule, kulit putih. Nah, di tempat itu tadi kakek kan mau cerita ya masalah gandum tersebut. Ketika mereka mau makan gandum tersebut, sulitnya minta ampun. Bagaimana gitu kek? Ya, seperti padi yang kita makan, nasi yang kita makan. Walaupun beberapa orang saja yang memakan bahan makanan tersebut, hanya orang-orang yang berada di dataran yang lurus atau di dataran yang rendah. Karena untuk menanam padi perlu memerlukan air. Kita bangsa kita kan kalau kita mau makan padi itu diolah, kemudian pertama bijinya harus diurai dulu dari pohonnya. Ya, kemudian setelah itu ditutup supaya hilang kulitnya. Terbukalah bijinya yang putih yang disebut beas ataupun beras. Nah, seperti itu. Kemudian kalau mau dimakan harus digigihan heula, harus ditanakin dulu kek. Kemudian disepankeun weh kek, dina seeng ataupun dina kukusan sehingga jadilah nasi. Nah, seperti itu. Ada lagi cara yang lebih simpel. Ada kek. Langsung dimasukin ke dalam panci, ke dalam kastrol dengan air secukupnya. Kemudian disebutnya nasi liwet. Itu kamu tahu. Kakek, biasanya juga kita suka makan, masa kita tidak tahu? Gitu seperti itu kan kek. Ya. Nah, kakek kita ingin mau menceritakan tentang biji gandum ya. Hampir sama. Hanya saja kalau gandum dimasak seperti itu bisa juga disebutnya nasi gandum. Kemudian nanti bisa juga jadi bubur. Tapi keumuman mereka sukanya dibuat roti. Roti tersebut terbuat dari gandum. Mereka menghaluskannya sampai berbentuk tepung. Kemudian baru diolahlah menggunakan air secukupnya. Kemudian dibakar. Kamu pikir-pikir coba. Mereka mau makan saja sulit. Pertama, gandumnya harus benar seperti padi. Harus cukup dengan airnya. Kemudian dimasak pun, pertama mereka harus memecah dulu kulitnya. Sehingga keluarlah bijinya. Setelah itu mereka tumbuk menjadi tepung. Setelah jadi tepung, aduh bau kakek batuk lagi. Gak apa-apa tuh kek, sok lah batuk mau batuk dulu aja. Iya tuh. Kakek batuk dulu ya. Kemudian mereka baru bisa membuatnya dengan cara dibuat roti, adonan roti. Sulit membuat adonan roti tersebut. Harus pas ngasih airnya, bagaimana cara mereka mengaduknya. Kemudian mereka membakarnya. Nah, kalau menurut kakek, ya hampir samalah dengan nasi. Tapi kita sebagai bangsa yang dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa, kita nanam tanaman seperti singkong, cukup ditanam saja batangnya. Ditunggu beberapa bulan langsung memiliki isi ataupun makanan betina. Betina. Kalau kita mau makan langsung bisa. Kalau mau sedikit dimasak, misalnya dibubui ataupun dibakar dengan kulitnya, bisa. Mau dikupas dulu, bisa. Setelah itu, kita bisa langsung memakannya. Kita mau sedikit rada
berbeda cara memasaknya. Bisa juga dengan cara direbus. Mau pakai dengan apa namanya tadi, dengan kulitnya boleh, yang penting dibersihkan dulu. Mau dikupas gak apa-apa, seperti yang kita makan sekarang. Kulub sambe, enak banget, mudah. Tapi kemudahan tersebut menjadikan kita bangsa-bangsa yang terlena karena dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Seharusnya kita sebagai bangsa yang selalu dimudahkan oleh alam, dimudahkan oleh takdir, dimudahkan oleh takdirnya, rezekinya dari Yang Maha Kuasa. Kita seharusnya lebih bisa mensyukurinya. Dengan cara apa? Dengan cara pertama, ngamu mulai dengan cara terus menjaga keseimbangan alam ini. Yang kedua, kita banyak melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita dengan cara belajar, dengan cara menjaga atau melakukan kebaikan sesama bangsa kita. Tapi ada keuntungannya yang lain. Di daerah kita itu akan subur juga dengan keseniannya. Ada seni tari, seni musik, seni mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa juga bermacam-macam. Itu kenapa? Karena bangsa kita adalah bangsa yang tenang, bangsa yang tidak harus pusing membutuhkan bahan makanan. Tapi karena kita dimanjakan oleh alam ini, kita menjadi orang-orang yang terlena. Tapi ada baiknya, keterlenaan kita hanya merugikan diri sendiri. Keterlenaan kita tidak dibawa dengan keserakahan. Kita hanya menjadi bangsa-bangsa yang malas. Kalau di bangsa lain, seperti tadi orang putih dan juga orang Tionghoa yang sulit ketika mau mencari bahan makanan. Mereka ketika sudah tenang dalam mencari penghidupan, mereka kemudian meningkatkan taraf kehidupan mereka dengan cara tadi menulis dan lain sebagainya. Mereka lupa dengan cara beribadah kepada Tuhannya, berterima kasih kepada lingkungannya, bahkan mereka lupa dengan keseniannya. Maka wajar ketika mereka miskin dalam kesenian. Coba di mereka itu tidak punya baju-baju yang beraneka ragam. Di kita mah baju teh ada yang dibatik, ada dengan model ini, ada dengan hiasan bendo, ada dengan hiasan karembong, dan lain sebagainya. Bahkan mahkota raja-raja kita tidak sederhana, semuanya dihias. Ada yang memakai bulu burung cendrawasih, ada yang memakai bulu burung merak, dan lain sebagainya, berwarna-warni dan indah-indah. Kenapa? Pertama, karena alamnya sudah memberikannya. Yang kedua, karena kita sudah menikmati keindahan tersebut. Kita sudah berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Kita tidak susah lagi memikirkan kehidupan ataupun makanan. Maka senilah yang menjadi keindahan buat kita. Terus apa maksudnya kakek? Nah, kamu pun sebagai seorang yang berada, yang sudah dimanjakan oleh Tuhan, dimanjakan oleh Sang Yang Maha Kuasa, kamu harus melakukan yang lebih baik untuk bangsa kita. Bangsa kita menjadi bangsa yang lemah karena dimanjakan oleh kehidupan yang sudah diberikan kemudahan ini. Artinya kita akan, kalau saja bangsa-bangsa itu menyerang negara kita, ingin menjajah ataupun ingin menguasai tanah-tanah kita, maka mereka akan mudah karena bangsa kita tidak bisa menjaga diri sendiri. Ini juga yang dimaksud dengan kakek. Oleh kakak itu kita harus bisa mengantisipasi, waspada. Kita harus caring-cing pageh kancing, saring set pageh iket. Kalau dalam bahasa lain harus sedia payung sebelum hujan. Tapi kan kalau dalam
bahasa belanya, bela diri ya kayak tidak kurang-kurang juga. Di negara kita banyak orang yang bisa membela dirinya dengan ada yang cimantean, ada yang dengan pencak silat, ada dengan ilmu kanuragan, ada dengan ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Hei, ingat, di atas gunung masih ada gunung. Di atas laut, luasnya laut masih ada. Luasnya laut tidak terbatas. Tingginya bintang masih ada yang lebih tinggi lagi. Artinya kemampuan yang kita miliki harus diasah lagi, harus dibandingkan dan harus ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Nanti kamu akan bisa tahu apa yang dimaksudkan oleh kakek pada saat ini. Oleh karena itu, sambil kamu menyipuh diri, mengasah kemampuan, pergilah kamu turun gunung, cari pengalaman yang luas. Sekaligus kamu cari informasi, cari berita, dan harus bisa melindungi negara kita dari penjajahan orang-orang asing dan dolimnya manusia-manusia yang zolim ke angkara murkaan. Ilmu kanuragan, ilmu bela diri kamu sudah cukup. Ilmu kedikjayaan, ilmu kebatinan kamu kakek rasa sudah cukup. Dan terakhir kamu juga sudah kakek berikan senjata, pusaka, yaitu sayap Garuda. Ya, sayap Garuda. Awas, senjata ini tidak perlu kamu keluarkan kecuali dengan tandingannya. Apa tandingannya? Keris Mustika Naga. Ya, keris Mustika Naga. Kalau tidak melawan keris Mustika Naga, kamu tidak perlu mengeluarkan pusaka sayap Garuda ini. Baik, Kek. Kalau ada misalnya musuh yang menggunakan senjata, bagaimana, Kek? Cukup gunakan golok saja ataupun parang. Kamu sudah punya golok pemberian kakek. Keris sekuat apapun tidak akan mampu melawan golok itu. Kan golok ini mah golok biasa-biasa. Kata kakek juga. Tidak ada keris, tidak ada senjata pusaka yang sangat ampuh kecuali keyakinan dirinya terhadap senjata tersebut. Bahkan sebenarnya keris Mustika Naga pun akan bisa kamu kalahkan dengan golok si petok yang kakek wariskan kepada kamu. Tapi kamu tidak akan merasa yakin sebenarnya. Betul kan? Ya, kalau kakek suruh yakin mah yakin ya. Kalau begitu, kalaupun ada keris Mustika Naga, kamu lawan saja dengan golok si petok atau golok si panjang lah. Itu pun akan bisa mengalahkannya. Tapi kalau kamu rasa tidak mampu, baru kamu bisa mengeluarkan keris Mustika Naga itu dengan menggunakan sayap Garuda. Baik, Kek, saya paham dengan pepatah yang kakek sampaikan. Ya, sekarang kamu pergilah malalana, cari pengalaman, pergi untuk berpetualang. Sudah waktunya kamu turun gunung, melihat bagaimana dunia ini bergerak, bagaimana dunia ini berputar, ada apa saja. Kakek ngerti saja. Dari dulu, Kek. Kan dari dulu saya sudah minta, Kek, untuk bisa cepat turun gunung. Kamu mah disuruh malah dibalikin karena masa-masa yang lalu. Kan dulu mah kamunya masih muda, baru netek, baru nyampe. Kalau sekarang mah nanti ada istilah zaman nanti masalah ABG, anak baru gede.
mungkin. Nah sekarang kamu kakek anggap sudah lebih matang dan sudah lebih siap untuk melakukan petualangan yang sesungguhnya. Ingat, Suma, kehidupan yang sebenarnya bukan kata-kata, bukan kata pesan-pesan atau dongeng-dongeng. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang nyata. Pral, pergilah berpetualang. Dan yang paling utama, nanti kalau kamu kembali lagi ke sini, kakek ingin kamu sudah membawa istri dan membawa cucu. Hehehe. Kakek mah konon katanya saya disuruh mencegah ke arah murkaan dari kejahatan, misalnya pemegang keris mustika naga. Kamu mah itu kan kalau yang memegang mustika naga itu mau melakukan keangkara murkaan. Kalau tidak mah ya udah gak apa-apa. Kita mah hanya menyerang kalau ada yang kita mah kalau bertindak itu kalau ada yang menyerang. Tidak boleh menyerang, tidak boleh melawan, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Melakukan hal-hal yang perlu kalau dianggap perlu. Kalau tidak mah ya udah. Misi kamu itu sekarang banyak cari pengalaman. Yang paling utama kakek pengen nembang cucu. Udah tua gini pengen nembang cucu lagi. Kakek mah cucunya saya. Iya, pengen nimbang Uyut atuh. Ya siap kek lah. Tapi doakan saja ya, supaya yang kakek pesankan saya bisa belajar, punya banyak pengalaman di luar sana. Kalau ada kalau ada keangkara murkaan, saya bisa mengatasinya. Kalau tadi saya bisa melawan sampai ke harus berhadapan dengan kejahatan Raden Asoka yang memegang keris mustika naga, saya bisa melawannya. Ingat ya, kamu tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang siapapun meskipun itu perlu. Karena yang kamu akan tumpas adalah kejahatan. Walaupun sebenarnya kejahatan itu akan selalu berpasangan dengan kebaikan. Kebaikan tidak akan ada kalau tidak ada kejahatan. Sebaliknya, kejahatan pun tidak akan ada kalau tidak ada kebaikan. Tapi kita sebagai manusia bertugas, tetap bertugas supaya melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Minimal kita menghindari ataupun yang kita tahu ketika kita bertemu, kita berusaha untuk meluruskannya. Jangan sampai ada manusia yang terjerumus ke dalam kejahatan. Maksud kakek, jika pun ada orang yang jahat, orang yang membahayakan kamu, suruh mereka bertaubat, suruh mereka balik pikir ataupun sadar. Kamu jangan hampang dengan, jangan mudah sampai menyakiti orang lain atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Awas. Walaupun itu tidak disebut pantangan untuk kamu, sebisa mungkin kamu tidak boleh melakukan kejahatan, menyakiti orang lain, ataupun bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Ya kakek sering sekali berpesan seperti itu. Saya pasti akan melaksanakan semua wejangan-wejangan kakek yang baik-baik, dan semua itu juga untuk kebaikan saya. Ya, syukur kalau kamu mengerti dan kamu paham. Besok kamu pergilah ke kakaknya bapak kamu. Kakak bapak saya, Siwa. Iya, Sang Kuniang. Oh, Kang, menjauh kek.
Walaupun jauh, mungkin dia bisa membantu. Kenapa tidak ke si Mamang aja? Mamang Braja Banyu. Kamu mah, si Braja Banyu mah, dia orangnya senang. Pasti kamu akan senang-senang di situ. Nah, si Sangkuniang mah, dia tinggalnya di gunung, di perkampungan. Kamu harus mulainya di tempat yang tinggi, di Anu Girang. Kemudian kamu akan bertahap ke tempat yang lebih rendah, yang lebih banyak orangnya, dan kemudian terus. Tapi dalam semasa-masa kamu pergi, kamu ingat harus terus mengarah ke laut. Dari gunung seperti air pergi ke laut. Nanti setelah ke laut, kamu akan dibawa lagi ke gunung. Seperti air dari laut, kemudian mengalir ke tempat yang bawah. Dari gunung mengalir ke sungai. Sungai sampai ke laut. Dari laut, kamu akan dinaikkan lagi dengan cara yang lain. Tidak harus airnya mengalir ke atas, tapi ada cara yang lain. Dengan cara diangkat oleh panasnya matahari sehingga menjadi embun dan kemudian menjadi hujan kembali yang disiram ke atas gunung. Artinya ilmu air ini kamu dari atas kemudian ke bawah, kemudian nanti akan kamu ditingkatkan sehingga kamu bisa kembali lagi ke atas. Dan begitu seterusnya kehidupan manusia. Ya udahlah, gimana kakek aja. Jadi saya harus pergi ke rumahnya Pak Jak. Si Uwak Sangkuni. Ya, ke Uwak Sangkuni saja. Ke si Sangkuni saja. Si Mamang Braja mah gak apa-apa. Dia sudah tenanglah hidupnya. Sudah banyak hartanya. Tapi sekali-kali gak apa-apa kamu pergi ke sana. Kalaupun nanti kamu diundang oleh mamang kamu, disuruh untuk apa tinggal di situ, bilang saja sama kakek disuruh ngebantu-bantu dulu di si Uwak Sangkuni gitu ya. Ya baiklah kek. Kapan saya berangkat kek? Terserah kamu. Hari ini mah, tapi jangan besok saja kalaupun mau cepat. Ya udah besok aja kek lah. Tapi kakek nggak apa-apa nih, saya tinggal di sini sendiri. Kata siapa sendiri? Itu kan teman-teman kamu, tetangga-tetangga di sini banyak. Adek kamu juga masih ada, suka ngelongok ke kakek ataupun kakak kamu. Iya ya. Tapi apakah saya harus menemui dulu si adik dan si kakak? Gak perlu. Kamu pergi saja menemui uwak kamu, Uwak Sangkuni. Katakan kakek menyuruh uwak kamu untuk membantu Uwak Sangkuni di sini sambil cari pengalaman. Nanti paman kamu juga akan mengerti, karena kemarin waktu terakhir ke sini menemui kakek sudah berpesan kepada dia bahwa suatu hari nanti atau beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, kamu semua akan disuruh kakek untuk pergi ke rumah uwak kamu itu. Kalau sekarang si uwak teh udah punya anak belum kek? Nah itu dia. Kan si Braja mah sudah punya apa? Sudah punya anak, malahan sudah hampir remaja. Kalau si Uwak Sangkuni mah belum punya anak, diberikan keturunan. Nah, kamu pergilah ke sana, ya minimal untuk sebagai penghibur. Bagaimana mereka punya latihan lah kalau punya anak seperti apa. Pasti dia juga merasakan bagaimana susahnya punya anak. Kemarin juga si bibinya suka marah-marah. Iya, itu mau pada waktu kamu kecil, kamu diurus oleh si Uwak Sangkuni. Sekarang mah tuh sudah dewasa, kamu membantu dia. Iya, benar juga ya kek. Boleh dong
yang lama, jangan terlalu lama. Nanti akan ada jalan. Waktunya kamu juga harus pergi meninggalkan rumahnya Wak Sangkuni. Sekarang mah kamu pergi saja ke rumahnya Wak Sangkuni ya. Ya kek, baik kek. Besok ya kek berangkatnya? Ya besok saja. Sekarang mah istirahat dulu saja. Coba babahanan, bawa bekal yang cukup untuk selama perjalanan kamu yang kamu butuhkan. Baik kek, siap kek. Waktunya tidak terasa. Sudah hampir habis. Yang belum subscribe, belum komen, like-nya juga ditunggu oleh Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Permios.